Ya, salam sehat. Rebalancing FTSE yang di video yang ke-1 ya. Ini hanya sebuah prediksi. Menurut jadwal ya, bahwa rebalancing FTSE untuk Asia Pasifik ex Japan itu diumumkan rencana di hari Jumat 22 Agustus 2025. Ya. Jadi kenapa ya Indonesia itu masuk kategori Asia Pasifik ex Japan ya. Ini kurang tahu juga ya kenapa kok tidak dipisahkan ya, tetapi masuk di Asia Pasifik ex Japan. Ya, kita ke news ya. News ya. Ramalan rebalancing MSCI. MSCI-nya udah selesai, udah paripurna. Kita konsentrasi ke FTSE, yaitu rebalancing berikutnya setelah kemarin di bulan Juli tanggal 25 kalau nggak salah. Itu rebalancing LQ45, kemudian rebalancing MSCI ya, rebalancing MSCI yaitu tanggal 12 Agustus 2025. Nah, tanggal 22 Agustus hari Jumat 2025 itu menurut rencana ada rebalancing FTSE. Jadi rebalancing yang ketiga di kuartal ketiga. Nah, rebalancing MSCI kemarin siapa tahu sama ya, maksudnya antara FTSE dan MSCI memasukkan atau add dan del emiten yang sama atau mirip ya, atau bahkan beda sama sekali. Ya, kita sini ya. Nah, di sini menjelang jadwal rebalancing indeks FTSE Agustus 2025. Ini analis Hadi juga memproyeksikan dua nama besar yang akan masuk dalam jajaran FTSE Large Cap dan Mid Cap. Ya. Jadi di FTSE itu ada 3 pembagian saham, bahkan 4 ya, termasuk micro cap ya, yaitu FTSE Large Cap, Mid Cap, dan Small Cap. Ya. Kemudian yang keempat yaitu micro cap. Itu DSSA dan Antam ya, menurut analis Hadi ini. Ya, itu kita lihat yang MSCI. MSCI kemarin ya, itu yang di-add itu DSSA dan Cuan ya. Sedangkan Adro di del dari big cap ke small cap, AAD ditambahkan di mid cap. Terus ada saham yang lain seperti PTRO. Nah itu ya. Nah itu sekilas dari news yang saya dapat dari kata data COID ya. Nah kita sajikan versi kita sendiri ya. Walaupun mirip-mirip juga ya. Tadi Antam dan DSSA menurut kata data. Nah di sini kita prediksikan, kita mencoba prediksi yang potensial masuk MSCI. Ya. Ini adalah rangkuman saham-saham yang masuk rebalancing selama ini. Di mana AAD kemarin di MSCI Small Cap. AAD sendiri
udah masuk di FTSE. Ya. Jadi AAD udah masuk FTSE, Mofis LQ45 ya. Nah, DSSA itu udah di indeks Mofis sudah masuk ya. MSCI barusan kemarin bulan Agustus tanggal 12. Nah, yang belum masuk di FTSE belum masuk ya. Nah, ini DSSA masuk kandidat FTSE large cap maupun mid cap ya. Nah, PANI itu baru di indeks Mofis. Ya, lainnya belum. Nah, maka PANI masuk kandidat nomor 5 yang masuk FTSE. ADMR, nah ini kita abaikan karena udah dia masuk ke small cap FTSE. BRIS juga FTSE udah. Ya. Kemudian brand. Nah, brand ini belum masuk ke FTSE, ya. Sedangkan yang lain masuk ke indeks Mofis. Ya. Kenapa kita ini bandingkan? Karena biasanya yang masuk di indeks MSCI misalnya, dia juga masuk di indeks FTSE. Nah, maka kita ayak ya. Yang masuk MSCI tapi belum di FTSE apa? Nah, ya itu kan. Jadi lebih enak, lebih simpel ya. Tapi cuma kita harus punya data apa-apa yang udah masuk di rebalancing di keempat indeks bursa ini. Ya, brand tadi ya masuk di sini, brand yang pertama di sini malah. Terus BRPT ini semua udah masuk, baik FTSE, Mofis, IHSG dan MSCI, tetapi BRPT itu di small cap atau saya tulis little ya, karena untuk membedakan antara small cap dan small cap-nya MSCI dan small cap-nya FTSE. FTSE saya sebut little. Jadi BRPT masuk ya, ini di urutan ke-6. Kemudian TPIA. Nah, TPIA ini LQ45 belum masuk. Nggak tahu alasannya apa. Mungkin karena alasan keterwakilan aja ya, karena BRPT udah masuk LQ45 ya. Jadi mungkin kalau masuk LQ45 semua nanti BRPT, TPIA, brand, cuan, itu nanti LQ45 penuh dengan saham Papa PP nanti. Ya. Mungkin ini hanya dugaan saja ya. Nah, TPIA sebetulnya dia ya secara valuasi dan market cap berhak masuk ke rebalancing FTSE. Tapi itu syarat market cap ya sama valuasi, tetapi syarat-syarat yang lain saya nggak paham ya. Saya datanya hanya valuasi dan market cap tambah dia masuk ke rebalancing yang lain enggak gitu. TPIA ini maka masuk TPIA yang kedua. Terus AMMN ya. Ini di Mofis masuk, IHSG masuk LQ45, MSCI masuk Big Cap. Di FTSE belum, maka tak saya masukkan ke keempat di sini. Nah, itu ya. Jadi ini adalah saham-saham yang potensial masuk di large cap maupun mid cap. Ya. Saya hapus mid cap.
large dan mid cap ya. Kemudian yang lain yang mungkin masuk small cap ya, dan mungkin bisa mid ya, itu PGEO, BRMS, Excel, MBMA, Film, PTRO, CBDK, MDEC, TCPI, TAPG, Akra, dan ITMG. Nah ini saya hapus ya, TCPI kayaknya berat, saya hapus. Ya. Nah ini saham-saham yang mungkin salah satu, salah dua, maupun salah tiga, atau salah empat, ya, dan seterusnya, itu bisa masuk ke small cap maupun medium cap atau mid cap ya, bukan medium ya, mid cap. Nah itu saham-saham yang kira-kira masuk ke FTSE baik mid cap, big cap maupun small atau ya small cap ya. Ya, sengaja saya pilih banyak, tapi secara urutan valuasi dan market cap itu brand memang ya. Sedangkan cuan yang kemarin masuk ke MSCI ya, big cap itu udah duluan masuk ke FTSE big cap juga ya, atau large cap ya. Jadi karena cuan udah masuk ya brand, atau mungkin TPIA atau mungkin BRPT ya. DSSA juga calon kuat ya, karena dia masuk ke MSCI big cap ya. AMMN udah anggota MSCI, PANI ini belum ya. PANI ini baru Movis dan seterusnya ya. Masa panjang-panjang kita ke, nah kenapa kita memasukkan saham-saham itu ke klasifikasi FTSE Q3 2025. Nah ini dasarnya. Nah ini. Nah brand ya, yang lahir tanggal 9 Oktober 2023 dan setelah naik 1000% lebih. Brand valuasinya 1000 triliun ya. Apa kuat? 1 kuat triliun ya. Intinya 1000 triliun ya. Saya nggak biasa. Bagi saya itu untuk kuat itu masih jarang jarang mengucapkan, jadi agak ragu ya. Jadi saya tulis saja, saya ucapkan aja 1000 triliun ya. Nah karena dia market cap-nya terbesar ya, otomatis berhak masuk MSCI. Valuasinya juga di atas 100 miliar, atau di sini 229 miliar. Jadi wajar masuk big cap atau large cap di FTSE. Tapi kita tidak tahu ya secara fundamental ya, atau yang lain, ada PE ya, ada ROA misalnya, ada rugi laba atau dan sebagainya. Kita nggak bahas itu karena valuasi itu lebih penting, atau likuiditas itu lebih penting, sama market cap juga penting. Itu ya. Di sini free float-nya aja yang agak meragukan ya. Memang dulu saham-saham brand cuan ya, sahamnya Peppa PP itu terganjal di MSCI karena masalah free float. Walaupun di sini 12%,
kita nggak tahu 12% itu siapanya nggak tahu. Ya. Yang tahu ya yang punya brand itu, atau ya lembaga keuangan yang memang dia punya alat analisa untuk memantau free float-nya itu seperti apa. Gitu ya. Tapi semoga kemarin ada surat yang istilahnya brand dipersilahkan ikut pengayakan. Kalau anggaplah ikut ujian semester, karena ini Q3 ya, atau semester 2 ya. Semester 2, Q3, silahkan ikut tes. Silahkan daftarkan ke MSCI. Akan kita pertimbangkan. Nah, misalnya MSCI-nya bilang seperti itu, maka kemarin brand sempat arah pada waktu muncul news tersebut. Kemudian TPIA, ini market cap-nya terbesar nomor 2 ya. Nomor 2 ini selain yang big cap ya, maksudnya selain ya BCA, Mandiri, BRI, BNI ya. Itu yang udah duluan masuk ke FTSE. Ini kita bahas yang belum masuk. Nah, TPIA 795 miliar, hampir 3/4 triliun. Sedangkan valuasinya 156 miliar. Dia berhak juga masuk large cap. DSA demikian juga, AMMN juga demikian juga, PANI juga demikian ya. PANI di sini 268 miliar market cap-nya, sedangkan valuasinya rata-rata 156 miliar dalam kurun waktu 3 bulan. Ya, market cap-nya 10%. Kemudian Antam. Antam ini, ini masih 68 ya. Kalau gitu kita hapus aja ya. Antam kita hapus. Ya, Antam dihapus ya. Antam kita hapus, masuk ke sini. Ya. Antam. Ya, Antam ya. Ya, Antam saya hapus karena apa? Karena valuasinya masih di bawah 100 miliar. Market cap-nya ya. Kalau valuasinya lebih sih. Mungkin masuk mid cap ya. Punyakan masuk mid cap karena market cap-nya 69 triliun, sedangkan valuasinya 587 miliar. Cukup gede ya valuasinya. Bahkan terbesar di antara brand TPIA, DSSA, AMMN, PANI. Nah, Antam terbesar. Tapi market cap-nya nggak mendukung. Nah, itu kenapa saya masukkan brand TPIA, DSSA, AMMN, PANI ke kemungkinan yang di-add ya. Entah salah satu, entah salah dua di FTSE, large cap maupun mid cap. Jadi kalau Antam dimasukkan ke sini, mungkin masuk ke mid cap ya. Nah, BRPT ini udah small cap ya, atau little cap. Nah, dia mungkin bergeser menjadi big cap atau ke medium cap, atau ya large cap maupun medium cap. Nah, itu. Sedangkan PGEO, BRMS, Excel, MBMA, Film, PTRO, CPDK, Memdek, TCPI enggak kayaknya ya. TAPG, Akra, ITMG ya. Ini bisa masuk ke small cap maupun mid cap yang ini yang saya blok ini. Karena kapitalisasinya atau market cap-nya itu di bawah 100 miliar dan di atas 25 miliar. Dengan valuasi juga sama,
di atas 25 miliar dan di bawah, nah ini di bawahnya nggak berlaku ya. Ya intinya liquid ya, liquid. Ini kita pakai market cap di sini. Di bawah 100 ya. Nah, ini Antam masuk di bawah 100 dan di atas 25 miliar. Dengan valuasi atau liquid. Nah, ini liquid. Ya. Jadi di sini saya tulis yang masuk, kemungkinan masuk. Ya, ini saya kasih banyak-banyak aja biar ya benar 2, benar 3 lumayan. Ya, kalau kasih cuma 1 meleset. Nah, seenggaknya itu ranking dari market cap yang ada di Bursa Saham Indonesia. Itu PGO, BRMS, Excel, MBMA, Film, PTRO, CBDK, MDEC, ANTM, TAPG, AKRA, dan ITMG. Ya, itu. Nah, kalau kita mau dasarnya yang baru IPO ya, ya brand AMMN, ya. Terus yang mid atau small cap ya PGEO, MBMA, tapi MBMA ini kemarin di del dari MSCI ya. Small cap dikeluarkan ke dikeluarkan dari MSCI small cap. CBDK ini tergolong baru, pendatang baru ya. Terus TAPG ini ya baru. Nah, TAPG kemarin masuk ke MSCI. Nah, ini ya. Jadi yang small ini adalah saham yang ada di MSCI ya, yang small cap. Nah, CPDK ini belum kemana-mana, jadi kayaknya ya CPDK itu belum, LQ45 belum, IDX 80 belum, Movis belum, FTSE belum, MSCI juga belum. Jadi memang betul-betul pendatang baru tanggal 13 Januari 2025. Telah naik 44% sejak lahir. Itu ya. Apalagi ya ini underwriternya NI brand ya, AMMN NI juga, PGEO SF, MBMA AI, CPDK LG, TAPG KI. Itu underwriter yang biasanya yang ada underwriternya ini saham-saham yang relatif baru IPO. Ini foreign ya, kepemilikan asing di saham tersebut. Brand 35% asingnya ternyata. Excel 53% asingnya. Terus MEDC, MDEC saya sebut 32% dan seterusnya. Nah, baca sendiri ya. Nah, itu ini free float ya, paling kecil CBDK karena dia baru IPO. Biasanya perusahaan yang baru IPO biasanya saham pabriknya relatif sedikit ya, dalam tanda petik ya, walaupun belum tentu, tapi most of them. Nah, itu kita ya kira-kira ya, prediksi ya, kita yang masuk ke FTSE, baik big cap, small cap maupun mid cap. Ya, sekarang cukup, chartnya nggak perlu ya, karena chartnya aja nanti kalau pas hari hanya ya, yaitu tanggal 22, ini perkiraan ya, 22 Agustus hari Jumat 2025, hari hanya diumumkan sesuai dengan prediksi atau enggak. Ya,
Itu aja. Ingat, ini hanya prediksi. Disclaimer on. Salam sehat.